Selamat siang Pak Ahmad Kurtobi dan selamat siang teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5 kelas AB45 GAB2 izin untuk mempresentasikan proposal kami yang berjudul penggunaan teknologi informasi digital terhadap bisnis modern. Oke, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Teresia Rosalin, kemudian teman saya Widya Fatmawati, Muawiyah Fauzi, Emroya Nayado, Arbi Maulidan Santosa, Fauzul Asmi, dan M. Fairuz Fahar. Oke, di sini ada bab 1, pendahuluan, yaitu latar belakang masalah. Pada era modern saat ini, teknologi sudah menjadi sarana di semua sisi. Kehidupan modern tidak terlepas dari yang namanya teknologi. Salah satu teknologi yang sering kita pakai adalah teknologi informasi digital. Misalkan, sekarang kita bisa mencari seluruh informasi yang kita inginkan melalui gadget yang kita punya dengan mencari di web penelusuran. Dengan adanya teknologi, kita semakin dimudahkan untuk melakukan aktivitas. Begitu pula dengan aktivitas bisnis. Banyak pembisnis sekarang menggunakan bantuan teknologi informasi digital untuk memasarkan, mempromosikan, serta menjual usaha mereka. Teknologi informasi digital sangat bermanfaat untuk bisnis modern saat ini, di mana dengan adanya sarana tersebut, usaha yang kita punya bisa lebih mudah untuk dikenal oleh masyarakat umum dari berbagai daerah. Dilihat dari banyaknya manfaat teknologi terhadap bisnis tersebut, maka kami akan membahas lebih lanjut mengenai penggunaan teknologi informasi digital untuk bisnis modern di dalam proposal kami. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perumusan masalah. Berikut perumusan masalah yang ingin kami kaji. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan bisnis modern. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan teknologi informasi digital. Yang ketiga, bagaimana penggunaan teknologi informasi digital terhadap bisnis modern. Yang keempat, bagaimana manfaat penggunaan teknologi informasi digital terhadap bisnis modern. Yang kelima, contoh bisnis yang menggunakan teknologi informasi digital di dalamnya. Dan selanjutnya. Mengingat banyaknya pembahasan di dalam proposal ini, maka permasalahan perlu dibatasi pada pertama, pengertian bisnis modern, yang kedua, pengertian teknologi informasi digital, yang ketiga, penggunaan teknologi informasi digital terhadap bisnis modern, yang keempat, manfaat penggunaan teknologi informasi digital terhadap bisnis modern, yang kelima, contoh bisnis yang menggunakan teknologi informasi digital di dalamnya. Berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Lalu ada maksud dan tujuan dari pembuatan makalah ini tidak lain tidak bukan adalah untuk mengetahui dan menyampaikan bagaimana penggunaan teknologi informasi digital untuk bisnis modern. Itu yang saya. Selanjutnya ada bab 2 atau kajian pustaka. Dan yang pertama membahas tentang pengertian bisnis modern. Pada era teknologi saat ini, kemajuan teknologi informasi terus berkembang di semua sektor, dan salah satunya adalah di bidang bisnis, di mana kemajuan teknologi tersebut mengarah pada revolusi digital yang menuju pada industri 4.0. Adapun dalam pelaksanaan bisnis modern sendiri memanfaatkan perangkat teknologi seperti IoT, Artificial Intelligence, Human Machine Interface, teknologi robotik dan sensor, serta teknologi printing 3D. Bisnis modern dapat dilakukan dengan mempromosikan atau menjual usaha mereka melalui media sosial atau lainnya, serta memasang iklan penjualan dengan blog atau website yang bisa dikunjungi via internet, dan melakukan transaksi tanpa bertemu penjual dan pembeli. Next. Selanjutnya ada ciri-ciri dari bisnis modern. Yang pertama spesialisasi, saling ketergantungan, dan juga produksi massal. Adapun contoh dari model bisnis modern, yang pertama adalah Gojek, yang mana pastinya sudah tidak familiar lagi di telinga kita, yang merupakan salah satu startup yang mengadopsi model bisnis ride sharing. Yang kedua adalah crowdsourcing, yaitu menarik sekumpulan orang untuk memberikan konten secara gratis dan bisa dinikmati masyarakat secara gratis. Misalnya adalah YouTube dan Wikipedia. Yang ketiga adalah pay as you go, di mana users hanya membayar sesuai meteran atau biaya yang tertera. Contohnya adalah Gojek, Uber, dan juga Grab. Selanjutnya adalah bisnis e-commerce, bisnis e-voucher, dan juga bisnis e-ticketing. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya.
Selanjutnya yaitu pengertian teknologi informasi digital. Teknologi informasi merupakan teknologi yang bergerak di bidang pengelolaan informasi berbentuk digital dan melalui proses digitalisasi. Menurut Sulistyo Basuki, di dalam buku Pengantar Ilmu Perpustakaan, menyebutkan bahwa teknologi informasi digital merupakan teknologi yang digunakan untuk menghasilkan, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi. Lalu ada penggunaan teknologi informasi digital terhadap bisnis modern. Yang pertama, bisnis dan teknologi informasi merupakan dua hal yang sangat berkaitan dan berhubungan. Banyak perusahaan saat ini menggunakan teknologi informasi sebagai wadah untuk mempromosikan bisnisnya. Yang kedua, teknologi informasi telah menjadi bagian yang sangat penting dalam setiap rencana bisnis. Saat ini, hampir seluruh perusahaan, baik skala besar maupun kecil, menggunakan teknologi informasi sebagai proses untuk meningkatkan layanan bisnis mereka terhadap masyarakat. Dan yang ketiga, dengan hadirnya aplikasi-aplikasi dan layanan seperti e-bisnis, e-commerce, e-banking, dan lain-lain. Kebutuhan efisiensi waktu dan biaya menyebabkan setiap pelaku bisnis merasa perlu menerapkan teknologi informasi dalam lingkungan kerja. Penerapan teknologi informasi menyebabkan perubahan pada pola kebiasaan kerja, misalnya penerapan Enterprise Resource Planning. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya ada manfaat dari penggunaan teknologi informasi digital terhadap bisnis modern. Yang pertama, mempermudah komunikasi perusahaan. Yang kedua, monitoring perkembangan bisnis perusahaan. Yang ketiga, menghemat biaya produksi dan operasional perusahaan. Yang keempat, sumber pengetahuan dan informasi. Dan yang terakhir, manajemen data. Lalu selanjutnya ada contoh bisnis yang menggunakan informasi digital di dalamnya, yaitu PT Astra Honda Motor. Perusahaan ini bergerak di bidang manufaktur, perakitan, dan distributor motor Honda. Dalam aktivitas pekerjaannya, perusahaan ini menggunakan sistem informasi manajemen. Salah satu sistem informasi yang digunakan adalah Enterprise Resource Planning atau ERP. Fungsi ERP sendiri ini adalah membantu jalannya proses database perusahaan sehingga penyampaian informasi dari perusahaan ke vendor lain akan lebih cepat. Sehingga saat ini perusahaan sangat membutuhkan teknologi informasi untuk mengefisiensikan proses bisnisnya. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya metode penelitian data kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Lalu metode deskriptif kualitatif merupakan metode dengan meneliti dan menganalisis yang dilakukan secara terus-menerus dari awal penelitian hingga analisis data. Lalu pengamatan dilakukan dengan mengumpulkan data dan jurnal sesuai lingkup penelitian dan teori sebagai pendukung penelitian berdasarkan lingkup pembahasan. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada data penelitian, yakni yang pertama data primer merupakan data yang secara langsung didapat dari lapangan atau lokasi penelitian dengan dokumentasi dan contoh nyata dari penggunaan teknologi informasi digital terhadap bisnis modern di Indonesia. Yang kedua adalah data sekunder, yang merupakan data yang diperoleh melalui studi literatur berupa majalah internet untuk mencari teori yang relevan dengan penulisan ini, dan juga jurnal karya ilmiah digunakan untuk mempelajari karya yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi digital terhadap bisnis modern. Adapun data sekunder lainnya untuk mendukung penelitian ini yakni berupa jurnal online dan berita yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi digital terhadap bisnis modern di Indonesia. Next. Dan yang terakhir adalah metode kesimpulan, yaitu menyimpulkan hasil analisis berupa penggunaan teknologi informasi digital terhadap bisnis modern di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.